Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Intan Alani, biasa dipanggil Intan. Aku seorang karyawan sebagai administrasi untuk di weekday, and then aku mempunyai side job yaitu menjadi seorang MC di hari Sabtu dan Minggu. Dan di sini this is the first time aku memulai channel YouTube ini untuk membahas sebuah motivasi kehidupan atau sesuatu pikiran-pikiran yang melintasi pikiranku. Kadang maybe daripada itu lewat begitu saja, kemudian I think itu kata-kata ini yang terlintas dalam pikiranku adalah sesuatu yang mungkin menurutku itu bermanfaat untukku. Dan barangkali ketika aku menyampaikan ini dan kalian melihat dengan senang hati, semoga itu bisa kayak nyampe ke kalian. Semoga kita sama-sama dengan mendengarkan apa yang aku sampaikan, barangkali ada yang ngena dan maybe relate in your life. Kita sama-sama bisa mengambil pelajaran, dan pokoknya intinya aku berbicara ini tidak mau menggurui siapapun, tapi I just want to share to you all guys about my thing, my words, or my friend to untuk kayak menjelaskan, oh ternyata seperti ini dalam kehidupan. Maybe apa yang aku rasakan, apa yang aku lalui, barangkali teman-teman ada yang mengalami hal yang sama dan berkenan melihat ini. Wish aku sungguh-sungguh bersyukur. Waktu itu kita mulai aja. Untuk yang pertama ini, aku akan membahas tentang sebuah deskripsi apa itu sukses. Ini teman-teman dimulai ketika aku kuliah kuliah semester 3. Pada saat itu mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita mahasiswanya itu diminta untuk menjabarkan apa makna sukses. Dan saat itu aku menjawab seperti ini teman-teman. Sukses adalah, menurut saya, sukses menjadi dua macam, yaitu sukses dalam jangka waktu pendek, sukses dalam jangka waktu panjang. Sukses dalam jangka waktu pendek yaitu ketika kita bisa melewati hal-hal hari-hari kita, daily activity kita yang rasanya kayak berat dan kita males mengerjakannya, tapi ternyata kita bisa berhasil melewatinya. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita bekerja. Sebenarnya bekerja tuh siapa sih yang mau bekerja kalau itu nggak ada duitnya? Sebenarnya kita semuanya tuh pasti deh males, katanya mungkin males bangun tidur untuk maybe hawanya begitu dingin, cuacanya begitu dingin, and then kita harus bangun pagi, kemudian kita mandi jebur-jebur, kemudian kita wudhu, sholat, and then kita berangkat kerja. Bayangin mungkin tempat kerja kita itu nggak cuma 5 menit nyampe, tapi harus menempuh waktu sampai maybe sekitar setengah jam sampai 1 jam. Bahkan kita naik KRL yang teman-teman tahu sendiri, mungkin yang anak-anak KRL ketika melewati Manggarai apalagi itu pasti desek-desekannya tuh minta ampun. Nah, jadi ketika kita bisa berhasil nih melalui hal-hal yang berat itu, I think setiap orang pasti sesemangat apapun sebenarnya kita tuh kayak ya nggak ada yang mau gitu loh kalau bekerja kalau nggak dapet duit. Jadi I think sukses jangka pendek itu ketika teman-teman berhasil melalui kesulitan pada sehari-hari ini. Contohnya ketika teman-teman berhasil bangun pagi, berhasil untuk melawan rasa ngantuk untuk bangun pagi, kemudian mandi, kemudian sholat, kemudian berangkat kerja. Ketika teman-teman berhasil mengatasi rasa gugup teman-teman untuk ngomong di depan umum. Ketika teman-teman berhasil untuk menahan emosi. Ketika maybe ada yang magic kamu, maybe ada yang mengujing kamu dan kamu tahu sebenarnya, tapi kamu berhasil untuk menahan rasa emosi itu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ungkapkan emosi itu kayak itu tuh buang-buang waktu kita aja. Kemudian maybe ketika kita berhasil melawan, contohnya ketika kita berhasil melewati untuk berpuasa pada
satu hari ini, maybe untuk puasa Senin, puasa Kamis, ataupun puasa Ramadan dalam satu hari, ternyata kita berhasil loh puasa selama terbit fajar sampai maghrib. Dan itu semua orang, nggak semua orang bisa. Mungkin oke, untuk puasa Ramadan, alhamdulillah semuanya wajib. Tapi terkadang ketika kita tidak berhasil melawan itu semuanya, ya kita nggak sukses pada itu. Jadi aku harap teman-teman bisa nyampe ya untuk sukses jangka pendek ini. Kemudian sukses jangka panjang itu apa sih? Menurut aku sukses jangka panjang itu ketika kita sudah berhasil melewati kesuksesan jangka pendek, and then pada akhirnya kita sampai pada di suatu waktu yang, ya Allah, ini adalah sesuatu yang aku inginkan bertahun-tahun lalu, sesuatu yang aku usahakan dengan setiap hari aku berangkat kerja, setiap hari aku bangun pagi, setiap hari aku menahan rasa egoisku, setiap hari aku berhasil melawan rasa malasku, setiap hari aku berdoa kepada Engkau ya Allah. Kemudian pada saat ini ternyata maybe kamu bisa berhasil menjadi seorang dokter. Dan bagaimana perjalanan seorang dokter? Berjalan menjadi seorang dokter adalah maybe kamu harus jadi seorang mahasiswa kuliah, dan katanya ini aku nggak kuliah di kedokteran, cuman dengar katanya memang biayanya mahal ya, dan kemudian itu harus ada kayak kelas profesi selama 1 semester atau kurang tahu berapa lamanya. Maybe teman-teman yang tahu boleh komen di komentar ya. Nah, kemudian pasti dalam waktu 4 atau 5 tahun kamu kuliah sampai ada pendidikan profesi, itu tuh hal-hal kayak bangun tidur aja, kalau misalkan kalian gak berhasil, aku yakin kalian gak bisa lulus jadi dokter. Aku yakin orang-orang yang sekarang jadi dokter gak bisa lulus gitu. Jadi menurutku adalah kesuksesan jangka panjang adalah kesuksesan yang bisa diraih, kesuksesan yang diraih ketika kita berhasil melewati kesuksesan jangka kecil. So, aku harap teman-teman bisa menangkap antara kesuksesan jangka kecil ini dan juga kesuksesan jangka panjang. Tapi teman-teman, menurut aku juga untuk sukses ini bukan sesuatu yang kayak dicapai ya wes aku sukses. No, it's not about berhenti di sana. It's not just stop in there. Karena kesuksesan itu terus berjalan naik. So, menurut teman-teman, apa arti sukses? Kalau teman-teman punya definisi sendiri yang mungkin berbeda dari aku, atau ingin melengkapi untuk definisi sebuah kata sukses, silakan berikan komentar terbaik kalian di komentar di bawah. So thank you untuk episode hari ini, untuk episode kali ini. Aku berharap kita sama-sama belajar, dan ingat, aku berbicara seperti ini tidak ingin menggurui siapapun. Aku ingin sharing about apa yang ada di pikiranku. Maybe teman-teman merasakan hal yang sama. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah berkenan menonton ini sampai habis. Semoga kita semuanya sehat selalu. Sampai jumpa di next episode, di next time. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.